Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febistiani Lestari, NIM 211021162. Di sini saya akan memaparkan tentang kasus istri yang dituntut 1 tahun penjara karena marahi suami mabuk. Pada artikel ini menjelaskan tentang kronologi kasus tersebut. Diberitakan kompas.com 11 November 2021, kasus KDRT psikis ini berawal dari laporan Valencia terhadap CYC atas kasus penelantaraan istri dan anak. Namun CYC balas melaporkan Valencia pada bulan September 2020 ke PPA Polda Jabar lantaran melakukan pengusiran dan tekanan psikis. Valencia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT psikis pada 11 Januari 2021. Pada 11 November 2021, JPU membacakan tuntutan 1 tahun penjara untuk Valencia. Valencia keberatan dan menganggap bahwa dirinya dikriminalisasi. Kemudian Selasa 16 November 2021, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memaparkan hasil eksaminasi khusus. Berdasarkan eksaminasi khusus itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyatakan dari tahap pra-penuntutan sampai tahap penuntutan, baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan. Berdasarkan hal itu, Kejaksaan Agung pun mengambil alih kasus tersebut dan akan melakukan pemeriksaan fungsional terhadap jaksa yang menangani perkara tersebut. Pada artikel lain juga terdapat tanggapan dari ahli hukum Universitas Negeri Surabaya. Menurut Huian, kasus tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena masih ada di ranah domestik. Ia juga menyayangkan tindakan aparat penegak hukum yang meloloskan kasus ini. Menurutnya, hukum memang memerlukan kepastian, tapi kepastian hukum tanpa adanya unsur kepekaan terhadap kasus hanya akan memunculkan ketidakadilan yang lain. Pada kasus ini menunjukkan problematika hukum di Indonesia. Negara Indonesia saat ini sedang dilanda krisis hukum, artinya hukum yang berlaku belum menunjukkan keefektifan. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terdapat strategi penanganan hukum yang berbeda. Penegakan hukum dirasa kurang adil dan jauh dari harapan masyarakat. Problematika penegakan hukum tentunya menimbulkan dampak bagi masyarakat. Hukum yang berjalan sudah tidak sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai, yaitu menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.